Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Situasi tersebut menimbulkan gerakan masif untuk menumbangkan tahta Soeharto. Tahun 1998 bukan sekedar catatan kalender dalam sejarah Indonesia. Ia adalah sebuah titik balik yang mengubah landscape sosial, ekonomi, dan politik bangsa secara permanen. Krisis yang melanda pada tahun tersebut tidak hanya merupakan guncangan moneter, melainkan sebuah ledakan akumulasi dari ketidakpuasan yang telah lama tertahan di bawah permukaan rezim Orde Baru yang berkuasa selama 3 dekade. Segalanya bermula dari krisis finansial Asia pada pertengahan 1997. Namun di Indonesia sendiri, dampak ekonomi tersebut berubah menjadi krisis multidimensi yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS jatuh bebas, memicu inflasi yang tidak terkendali. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, membuat rakyat kecil semakin sulit mengakses bahan makanan. Krisis ini menelanjangi rapuhnya sistem ekonomi Indonesia yang selama ini dinikmati oleh segelintir elit. Praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme yang sebelumnya samar kini terlihat jelas sebagai penyebab utama ketidaksiapan negara menghadapi guncangan global. Di tengah kekacauan ekonomi, muncul sebuah kekuatan moral yang menjadi motor penggerak perubahan. Gerakan mahasiswa bukan lagi sekedar akademisi, melainkan suara rakyat yang tertindas. Kampus-kampus berubah menjadi medan pertempuran bagi tuntutan reformasi. Mahasiswa menuntut perubahan total dalam sistem politik yang dianggap otoriter, tertutup, dan tidak demokratis. Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 menjadi puncak pilu yang memicu kemarahan massa yang lebih luas. Gugurnya 4 mahasiswa dalam aksi damai tersebut menyulut gelombang demokrasi yang tak terbendung meluas hingga ke gedung-gedung pemerintah termasuk pendudukan gedung DPR. Ketegangan di Jakarta mencapai titik didih pada pertengahan Mei 1998. Kerusuhan massal melanda ibu kota, membakar pusat-pusat perbelanjaan, dan menyisakan trauma sosial yang mendalam. Tekanan dari berbagai lapisan masyarakat, baik dari jalanan maupun dari dalam kabinet, membuat posisi Presiden Soeharto kian terjepit. Pada pagi hari 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Soeharto akhirnya menyatakan pengunduran dirinya. Momen tersebut menandai berakhirnya masa kekuasaan Orde Baru yang telah berjalan selama 32 tahun lamanya, menjadi sebuah babak baru yang kita kenal sebagai era reformasi. Namun apakah benar reformasi yang kita agungkan sudah berjalan dengan semestinya? Untuk gambaran lebih lengkapnya, bagaimana gejolak ekonomi, politik, dan sosial itu terjadi, kita harus kembali masuk ke dalam rentetan sejarahnya. Di video kali ini, mari kita memahami krisis ekonomi 1998. Pada pertengahan dekade 1990-an, kawasan Asia Timur dan Tenggara menjadi pusat perhatian dunia. Pertumbuhan ekonomi yang melonjak rata-rata 8 hingga 10% per tahun membuat negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan Indonesia dijuluki sebagai macan Asia. Narasi yang beredar saat itu adalah sebuah keajaiban ekonomi, sebuah potret optimisme global di mana kemakmuran tampak bergerak linier tanpa batas. Namun sejarah selalu memiliki cara tersendiri untuk mengingatkan bahwa di balik pertumbuhan yang berkilau seringkali tersimpan kerentanan struktural yang mematikan. Pada pertengahan tahun 1997, ilusi keajaiban itu runtuh digantikan oleh salah satu badai finansial terdahsyat dalam sejarah modern. Akar dari petaka ini tidak tumbuh dalam semalam. Fondasi ekonomi makro di kawasan ini meski terlihat kokoh dari luar, sejatinya keropos dari bagian dalam. Masalah pertama bersumber dari kebijakan nilai tukar yang kaku. Sebagian besar negara Asia Tenggara mengikat uang domestik mereka secara tidak resmi kepada dolar Amerika Serikat. Ketika ekonomi Amerika Serikat menguat pada pertengahan tahun 1990-an, mata uang lokal di Indonesia otomatis ikut terkerek naik. Akibatnya, barang-barang ekspor dari Asia Tenggara menjadi terlalu mahal di pasar internasional. Kehilangan daya saing memicu defisit transaksi berjalan yang kian melebar dari tahun ke tahun. Kerentanan ini diperparah oleh euforia modal asing, terbuai oleh stabilitas nilai tukar yang semu. Sektor swasta di Indonesia dan negara-negara tetangga berbondong-bondong menarik pinjaman jangka pendek dalam bentuk dolar Amerika Serikat, memanfaatkan suku bunga luar negeri yang jauh lebih murah. Kesalahan fatalnya terletak pada ketiadaan perlindungan nilai. Karena terlampau yakin bahwa pemerintah akan selalu menjaga nilai mata uang tetap stabil, perusahaan-perusahaan ini membiarkan utang mereka telanjang tanpa proteksi terhadap risiko fluktuasi valuta asing. Ironisnya lagi, dana pinjaman raksasa tersebut tidak dialokasikan untuk sektor produktif penghasil devisa, melainkan dilarikan ke sektor spekulatif seperti proyek properti mewah. Terjadilah apa yang disebut sebagai gelembung aset.
Di Indonesia, situasi ini diperkeruh oleh patologi struktural berupa kapitalisme kroni, pengawasan sektor perbankan yang lemah dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bank-bank nasional seringkali menyalurkan kredit bukan berdasarkan kelayakan bisnis yang objektif, melainkan berdasarkan kedekatan politik atau hubungan kekerabatan. Batas maksimum pemberian kredit dilanggar demi menyokong gurita bisnis kelompok sendiri, menciptakan bom waktu finansial yang siap meledak kapan saja. Pemicu ledakan itu akhirnya datang dari Bangkok pada pertengahan tahun 1997. Para spekulan valuta asing internasional menyadari bahwa cadangan devisa Thailand tidak lagi mampu menopang nilai mata uang baht yang sudah terlampau tinggi. Serangan spekulatif massal pun terjadi. Pada tanggal 2 Juli 1997, Bank Sentral Thailand menyerah kalah melepas penopang mata uangnya dengan membiarkan baht mengambang bebas. Nilai baht langsung terjun bebas ke titik terendah dalam sejarah. Apa yang terjadi selanjutnya adalah efek penularan yang bersifat domino dan psikologis. Kepanikan merebak ke seluruh koridor finansial global. Para investor asing mengasumsikan bahwa seluruh negara Asia Tenggara mengidap penyakit struktural yang sama dengan Thailand. Penarikan modal secara masif dan tiba-tiba pun tak terhindarkan. Ketika badai ini menyeberangi lautan menuju Indonesia, efeknya menjadi berkali-kali lipat lebih destruktif. Perusahaan swasta dalam negeri panik dan berebut memburu dolar Amerika Serikat di pasar domestik untuk menyelamatkan aset serta membayar utang mereka yang telah jatuh tempo. Permintaan dolar yang melonjak ekstrim berbanding terbalik dengan pasokan yang menipis, membuat nilai tukar rupiah hancur lebur. Dari kisaran stabil di angka Rp2.500, merosot aja melampaui 16.000 per dolar Amerika Serikat awal tahun 1998. Sejarah moneter Indonesia tidak akan pernah bisa dilepaskan dari lembaran hitam yang tertulis pada tahun 1998. Tahun tersebut menjadi saksi bisu bagaimana mata uang sebuah negara yang sebelumnya perkasa menopang pertumbuhan ekonomi yang stabil, kehilangan nilainya hampir dalam sekejap mata. Berdasarkan dokumen resmi Bank Indonesia dan International Monetary Fund atau yang disebut IMF, anjloknya nilai tukar rupiah pada tahun 1998 bukan sekedar fluktuasi pasar biasa, melainkan sebuah kepanikan massal sistematik yang dipicu oleh hilangnya kepercayaan publik secara total terhadap fondasi ekonomi dan politik negara. Prahara ini secara resmi dimulai ketika jangkar pelindung rupiah diputus berdasarkan catatan sejarah moneter Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1997. Otoritas moneter terpaksa mengambil kebijakan radikal dengan menghapus sistem nilai tukar mengambang terkendali dan beralih ke sistem mengambang bebas. Langkah ini diambil setelah cadangan devisa negara terkuras habis untuk mengintervensi pasar demi melawan gempuran para spekulan valuta asing. Kebijakan ini ibarat melepaskan kapal dari tengah badai tanpa kemudi. Tanpa adanya batasan intervensi dari Bank Indonesia, nilai rupiah murni ditentukan oleh hukum pasar bebas yang saat ini sedang dilanda kepanikan luar biasa. Memasuki awal tahun 1998, pergerakan nilai tukar rupiah bergerak ke arah yang mengerikan. Jika pada Juli 1997 $1 Amerika Serikat masih setara dengan Rp2.500, maka pada Januari 1998 pasar domestik mengalami guncangan hebat. Dokumen IMF mencatat bahwa pemicu utama keruntuhan fase ini adalah faktor psikologis pasar. Ketika Presiden Soeharto menyampaikan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dinilai tidak realistis oleh pasar internasional. Ditambah isu kontroversial mengenai rancangan penerapan Currency Board System atau CBS, pasar merespon dengan kepanikan brutal hanya dalam hitungan hari. Pada tanggal 22 Januari 1998, rupiah terjun bebas ke titik nadir terburuk di kisaran angka 16.800 per dolar Amerika Serikat, sebuah depresiasi fantastis yang melebihi 80% dalam waktu yang singkat. Lalu mengapa pelemahan ini begitu ekstrim? Jawabannya adalah laporan IMF mengungkapkan adanya lingkaran setan yang mengunci perekonomian Indonesia saat itu. Sektor swasta Indonesia memiliki utang luar negeri jangka pendek yang jatuh tempo pada tahun 1998 sebesar 34 miliar US dollar. Karena utang tersebut tidak dilindungi nilai jatuhnya rupiah, maka membuat nilai utang mereka membengkak secara eksponensial. Ketakutan akan kebangkrutan membuat korporasi-korporasi domestik berebut memburu dolar Amerika Serikat di pasar spot dalam jumlah masif untuk mengamankan posisi mereka.
Permintaan dolar yang melonjak drastis tanpa diimbangi pasokan yang memadai secara otomatis membuat nilai rupiah kian mendalam. Krisis moneter ini kian tak terkendali karena berkaitan dengan krisis politik. Kehancuran ekonomi memicu ketegangan sosial yang memuncak pada tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998 berdasarkan laporan tahunan Bank Indonesia. Ketidakpastian politik pra dan pasca mundurnya Presiden Soeharto membuat rupiah kembali terguncang ke level 16.650 per US dollar pada Juli 1998. Pada titik ini rupiah tidak lagi mencerminkan nilai ekonomi suatu bangsa, melainkan menjadi indikator ketakutan dan kehilangannya legitimasi politik. Dalam diskursus mengenai runtuhnya perekonomian Indonesia pada tahun 1998, perhatian publik seringkali tertuju pada jatuhnya nilai tukar rupiah dan kepanikan perbankan. Namun jika kita menelisik lebih dalam ke jantung persoalan struktural, runtuhnya sendi-sendi ekonomi nasional sejatinya dipicu oleh satu bom waktu yang dirakit perlahan selama bertahun-tahun, yaitu akumulasi utang luar negeri dari sektor swasta yang luar biasa besar dan tidak terkendali. Berdasarkan data historis Bank Dunia dan Bank Indonesia, utang swasta inilah yang menjadi jangkar pemberat yang menyeret kapal ekonomi Indonesia tenggelam ke dalam samudera krisis. Pada dekade 1990-an, stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tampak mengesankan di permukaan menyembunyikan kerapuhan struktural yang akut. Fondasi ekonomi nasional dibangun di atas jaring politik monopoli bisnis yang dilegalkan melalui instrumen hukum negara. Ketika badai krisis moneter Asia menghantam pada pertengahan tahun 1997, seluruh jaringan bisnis yang bergantung pada proteksi kekuasaan ini langsung mengalami kelumpuhan secara massal dan menyingkap realitas tata kelola ekonomi yang korosif. Praktik KKN pada masa Orde Baru beroperasi secara struktur melalui kolusi antar elit birokrasi, militer dan juga kelompok pengusaha papan atas yang dikenal sebagai kroni kapitalis. Penguasa menerbitkan regulasi, surat keputusan presiden hingga peraturan menteri yang memberikan proteksi pasar dan kemudahan izin usaha bagi para pengusaha tersebut. Sebagai imbalannya, lingkaran penguasa menerima suntikan dana modal, alokasi saham, atau dukungan finansial untuk mempertahankan hegemoni politik. Praktek ini berkelidan dengan nepotisme, di mana keluarga dan anak-anak pejabat tinggi diberikan fasilitas istimewa untuk menguasai jalur produksi serta distribusi komoditas strategis. Keterlibatan keluarga istana dalam perekonomian melahirkan serangkaian monopoli dagang yang mematikan persaingan usaha sehat. Salah satu manifestasi paling nyata adalah pembentukan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh atau yang kita sebut BPPC melalui Kepres nomor 20 tahun 1992 yang dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra. Regulasi ini mewajibkan seluruh petani cengkeh menjual hasil panen mereka kepada BPPC dengan harga yang sangat murah. Sementara badan ini menjual kembali ke industri rokok dengan harga yang melambung tinggi. Keistimewaan serupa terjadi pada proyek mobil nasional yaitu Timor lewat Kepres nomor 42 tahun 1996 di mana PT Timor Putra Nasional dibebaskan dari bea masuk komponen dan pajak barang mewah atau yang disebut PPNBPM sehingga mampu memotong harga pasar kompetitor hingga setengahnya. Monopoli juga mencengkram sektor pangan dan sumber daya alam melalui pemberian hak eksklusif kepada para kroni dekat istana. Badan Usaha Logistik atau Bulog memegang kendali tunggal atas impor pangan pokok. Namun hak pengolahan dan industri turunan seperti tepung terigu dan gula diserahkan secara eksklusif kepada pengusaha tertentu. Pendanaan jaringan bisnis ini juga ditopang oleh penyalahgunaan dana publik yang dilarikan melalui berbagai yayasan sosial yang diketahui langsung oleh Presiden Soeharto. Dana yang dihimpun dari anggaran negara dan juga potongan gaji pegawai negeri tersebut dijadikan modal investasi atau pinjaman bagi perusahaan milik negara dan kroni. Akibat proteksi yang masif, perusahaan-perusahaan konglomerat ini menumpuk utang luar negeri sektor swasta dalam jumlah besar yang hingga akhir tahun 1997 mencapai lebih dari 80 miliar US dollar tanpa adanya efisiensi usaha yang real. Ketika nilai tukar rupiah anjlok dari 2.500 per US dollar hingga menembus lebih dari 16.000 per US dollar pada awal tahun 1998. Seluruh struktur ekonomi kroni ini runtuh. Perusahaan-perusahaan raksasa mengalami gagal bayar dan memicu kredit macet masif yang menumbangkan puluhan bank nasional. Dampak kehancuran ini langsung bergeser ke ranah sosial dalam bentuk gelombang pemutusan hubungan kerja. Di kota-kota besar lonjakan inflasi hingga melebihi 70%.
serta kelangkaan akut bahan makanan pokok seperti minyak goreng, susu, beras di pasar tradisional menjadi semakin langka. Kondisi tersebut memicu kemarahan kolektif yang menggerakkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan dengan tuntutan utama, hapuskan KKN. Tekanan yang memuncak pada Mei 1998 akhirnya memaksa Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya dan memaksa pemerintahan transisi melakukan perombakan total terhadap sistem hukum dan ekonomi. Situasi ini mendorong lahirnya TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta membentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau yang kita sebut sebagai KPPU untuk membubarkan seluruh hak istimewa dagang yang tersisa. Sumbu peledak dari ketegangan yang merayap di ruang-ruang publik akhirnya tersulut pada tanggal 12 Mei 1998 melalui tragedi Trisakti. Hari itu, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti turun ke jalan dalam sebuah aksi damai, menyerukan jeritan rakyat yang terhimpit ekonomi sekaligus menuntut reformasi total. Namun idealisme itu dihadapkan dengan lara senapan. Menjelang malam saat massa hendak membubarkan diri, peluru tajam yang dilesakkan oleh aparat keamanan, termasuk penembak jitu yang bersarang di jembatan layang menembus pertahanan kampus. 4 mahasiswa tewas. Kematian mereka menjadi martir yang seketika mengubah gelombang protes mahasiswa dari riak kecil menjadi tsunami gerakan nasional. Naasnya, duka atas gugurnya para martir reformasi segera terdistorsi menjadi anarki yang mengerikan. Pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998, Jakarta dan beberapa kota besar seperti Surakarta tenggelam dalam kerusuhan massa. Asap hitam membumbung tinggi dari gedung-gedung dan juga pusat perbelanjaan yang dibakar. Kota berubah menjadi medan penjarahan yang tak terkendali. Lebih memilukan lagi, kerusuhan ini dengan cepat bergeser menjadi horor kemanusiaan yang bernuansa rasial, di mana warga keturunan Tionghoa Indonesia secara sistematis dijadikan target kekerasan fisik, penjarahan hingga tindakan kekerasan seksual yang keji. Investigasi sejarah di kemudian hari mengindikasikan bahwa kerusuhan ini bukan sekedar luapan emosi spontan rakyat, melainkan sebuah kondisi yang sengaja diprovokasi oleh elit tertentu demi menciptakan instabilitas nasional. Di tengah situasi kota yang mencekam dan berdarah, gerakan mahasiswa menolak untuk surut. Menyadari bahwa tekanan di jalanan rawan ditunggangi, ribuan mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air mengambil langkah berani dengan menduduki gedung DPR, halaman, selasar hingga atap gedung parlemen dipadati oleh jaket alma mater beraneka warna. Pendudukan ini menjadi tekanan psikologis dan simbolis yang mematikan bagi rezim. Legitimasi Soeharto runtuh dari dalam. Harmoko yang kala itu menjabat sebagai ketua DPR MPR sekaligus orang dekat Soeharto berbalik arah meminta sang presiden untuk mundur. Pukulan telak terakhir terjadi pada malam 20 Mei ketika 14 menteri ekonomi dan industri menolak masuk dalam kabinet baru dan memilih untuk mundur massal. Soeharto telah ditinggalkan sendirian di puncak kekuasaannya. Klimaks dari seluruh drama politik ini terjadi pada pagi hari 21 Mei 1998 tepat pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan gurat wajah yang lelah namun tetap tenang, Presiden Soeharto berdiri di depan mikrofon Istana Merdeka di hadapan sorot kamera yang menyiarkan ke seluruh penjuru dunia. Ia membacakan pidato pengunduran dirinya setelah 3 dekade lebih berkuasa. Detik itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Sorak-sorai kemenangan membahana di gedung DPR MPR, menandai lahirnya era reformasi. Kendati transisi ini menyisakan perdebatan konstitusional dan luka sosial yang mendalam akibat pelanggaran HAM yang belum tuntas, peristiwa Mei 1998 tetaplah sebuah monumen sejarah, sebuah bukti nyata bahwa ketika rakyat dan mahasiswa bersatu menuntut keadilan, kekuasaan yang paling absolut sekalipun pasti akan menemui titik akhirnya. Mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan bukan sekedar akhir dari sebuah rezim, melainkan fajar bagi sebuah era baru yang kelak dikenal sebagai reformasi. Runtuhnya struktur kekuasaan Orde Baru yang mencengkeram selama 32 tahun memaksa Indonesia melakukan perombakan total secara struktural maupun kultural. Krisis sosial politik 1998 pada akhirnya meninggalkan warisan maha besar yang mendesain ulang cetak biru landscape politik, hukum, dan juga sosial Indonesia hingga hari ini.
Transformasi paling radikal pasca kerusuhan Mei 1998 terjadi pada corak tata kelola pemerintahan melalui lahirnya era reformasi dan kebijakan desentralisasi. Selama dekade Orde Baru, kekuasaan dijalankan secara sentralistik, di mana seluruh keputusan penting dan perputaran ekonomi dikendalikan penuh oleh Jakarta. Sementara daerah-daerah hanya menjadi penonton. Guna memutus rantai kekuasaan yang absolut dan korup tersebut, Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah. Langkah berani ini menggeser wewenang pengelolaan anggaran dan pengambilan kebijakan ke tangan pemerintah daerah. Hasilnya, daerah memiliki ruang untuk bertumbuh secara mandiri, meskipun sistem baru ini juga membawa tantangan baru berupa pergeseran potensi korupsi ke tingkat yang lebih lokal. Sejalan dengan pemungkaran sistem sentralistik, Indonesia memasuki gerbang demokratisasi dan fajar kebebasan pers. Kekangan politik yang mengikat masyarakat selama puluhan tahun dilepaskan seketika. Sistem kepartaian yang awalnya dipasung hanya menjadi 3 partai di era Orde Baru dibuka lebar menjadi sistem multipartai yang memberi hak bagi setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Angin segar ini juga menerpa industri media. Undang-undang pers diperlonggar dengan momok menakutkan bernama pemberedilan media yang jamak digunakan Orde Baru untuk membungkam kritik resmi dihapuskan. Pers kembali ke hakikatnya sebagai pilar keempat demokrasi yang bertugas mengawal jalannya pemerintahan dengan kritis dan terbuka. Untuk memastikan bahwa tirani personal tidak akan pernah bangkit kembali di bumi Nusantara, agenda krusial yang segera ditempuh adalah pembatasan masa jabatan presiden. Kesadaran kolektif bangsa sepakat bahwa kekuasaan tanpa batas waktu adalah akar dari otoritarianisme. Melalui serangkaian amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, aturan main kepemimpinan nasional diubah secara fundamental. Konstitusi kini dengan tegas membatasi masa jabatan seorang presiden maksimal hanya 2 periode atau 10 tahun. Pembatasan ini mengunci ruang bagi lahirnya diktator baru dan menjamin regenerasi kepemimpinan nasional berjalan secara berkala dan konstitusional. Akan tetapi, di balik gegap gempita perubahan politik tersebut, reformasi 1998 menyisakan bayang-bayang kelam berupa trauma sosial dan utang penyelesaian HAM. Kebebasan yang dinikmati hari ini dibayar mahal oleh darah, air mata, dan juga nyawa. Tragedi 1998 menorehkan luka psikologis dan sosial yang mendalam, trauma bagi keluarga mahasiswa yang gugur, kerabat para aktivis yang diculik dan tak pernah kembali, serta para penyintas minoritas yang menjadi korban penjarahan dan kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei. Hingga beberapa dekade berjalan, isu penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu itu tetap menjadi utang sejarah yang belum lunas. Suara-suara yang menuntut keadilan dan kejelasan hukum masih terus menggema di ruang publik, mengingatkan kita bahwa reformasi politik belum sepenuhnya sempurna selama keadilan kemanusiaan belum ditegakkan. Pada akhirnya, krisis sosial politik 1998 adalah cerminan besar bagi bangsa Indonesia. Ia membentuk Indonesia modern yang lebih terbuka, demokratis, dan menghargai hak-hak sipil. Namun ia juga menjadi pengingat abadi bahwa demokrasi yang kita nikmati hari ini adalah sebuah kemewahan yang lahir dari rahim pengorbanan yang teramat besar, yang menuntut komitmen setiap generasi untuk merawatnya dengan tanggung jawab dan rasa kemanusiaan. Pada akhirnya, krisis sosial politik 1900 bukan sekedar lembar hitam yang harus diratapi, melainkan sebuah cermin besar tempat bangsa ini berkaca. Ia adalah titik balik histori yang membuktikan bahwa kedaulatan tertinggi di republik ini benar-benar berada di tangan rakyatnya. Kebebasan pers, ruang demokrasi yang terbuka lebar, pembatasan kekuasaan dan hak-hak sipil yang kita nikmati hari ini adalah buah manis dari benih reformasi yang ditanam dengan air mata dan juga darah puluhan tahun silam. Namun merawat demokrasi ini adalah kerja peradaban yang tak pernah selesai. Tugas generasi hari ini bukan lagi meruntuhkan tirani di jalanan, melainkan memastikan bahwa idealisme reformasi tidak mati meja-meja kekuasaan dan memastikan bahwa pengorbanan para martir 1998 selalu dihargai dengan lahirnya Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.